Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Topik kita kali ini adalah melanjutkan tutorial tentang menyiapkan akreditasi unit transfusi darah ya. Bab 2, manajemen informasi. Kali ini kita membahas standar MI1 tentang prosedur pengendalian dokumen. Jadi ini serial yang ke-11 ya. Serial yang 11 bersama Dr. Yanto ya. Untuk memahami suatu standar, jangan lupa urutannya harus membaca dulu standarnya. Berarti harus dibaca dulu standar MI1, kemudian dibaca maksud dan tujuannya. Kemudian berikutnya baru dibaca elemen penilaiannya atau EP-nya. Jadi jangan langsung ke EP-nya ya. Nanti kalau langsung ke EP-nya itu kadang-kadang kita salah persepsi ya, salah mengerti ya, salah paham ya, sehingga nanti mengerjakannya kurang tepat. Kita baca standarnya dulu ya. Standarnya berbunyi terdapat prosedur pengendalian dokumen. Berarti yang diminta di sini adalah prosedur, berarti harus ada SOP ya. SOP tentang pengendalian dokumen. Berarti dokumen ya, dokumen akreditasi ya, terutama tentang SK, SOP ya, KAK, pedoman, panduan itu harus dikendalikan ya. Apa yang dimaksud pengendalian itu kita juga sudah bahas di video yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya di video yang lain ya, di channel ini juga. Tetapi nanti apa yang dimaksud di standar MI1 nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Maksud dan tujuan dari standar MI1 ya. Yang pertama yakni prosedur pengendalian dokumen itu harus mengacu pada hal sebagai berikut. Jadi yang dimaksud pengendalian dokumen itu minimal itu harus mengacu pada sesuatu yang disebut di sini ini ya. Nah, apa aja itu mari kita buka ya. Yang pertama gitu, hasil peninjauan dan pengesahan itu oleh pimpinan UTD. Jadi artinya semua SK, semua SOP, pedoman itu harus ditandatangani oleh pimpinan UTD dan distempel ya, jangan lupa. Jadi yang dimaksud disahkan ini ditandatangani dan distempel, itu membuktikan bahwa SOP, SK, pedoman itu telah sah ya gitu. Kemudian kesesuaian dokumen yang digunakan dengan pelayanan UTD. Jadi dokumen-dokumen itu harus yang sesuai dan yang penting itu harus seragam. Jadi caranya membuat SK, caranya membuat SOP, caranya membuat pedoman itu formatnya itu harus sama. Silahkan dipilih format yang diputuskan oleh UTD itu, tetapi satu UTD itu formatnya harus sama. Tidak masalah antara UTD kota satu dengan kota lainnya tidak sama, tidak masalah, tetapi satu UTD itu dokumennya harus seragam formatnya ya. Kemudian perubahan dokumen. Jadi dokumen itu dalam kurun waktu bisa berubah. Nah, kalau berubah itu ya harus bisa dikendalikan ya. Jadi artinya dikendalikan itu yang lama ditarik ya, kemudian kalau sudah ditarik distempel kedaluarsa, dicatat, kemudian diterbitkan yang baru lagi.
Kemudian kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Jadi kalau membuat dokumen itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kalau ada perubahan aturan, ya berarti dokumen itu harus dirubah gitu ya. Itu artinya dikendalikan gitu ya. Kemudian kesesuaian dengan manual atau petunjuk alat yang digunakan. Jadi kalau membuat SOP, nah SOP-nya itu ya sesuai dengan alatnya. Jadi jangan SOP untuk A tapi alatnya di UTD itu B, itu enggak boleh ya. Jadi maksudnya membuat SOP itu sesuai dengan alat yang dipunyai oleh UTD itu. Nah, sehingga SOP antara UTD kota A dan UTD kota B bisa tidak sama karena alatnya berbeda gitu. Kemudian retensi masa penyimpanan dokumen sesuai peraturan yang berlaku. Jadi selama ini aturannya kalau dokumen sudah tidak digunakan itu disimpan dulu dalam kurun waktu 5 tahun, setelah itu baru boleh dimusnahkan ya. Kemudian kemudahan akses dokumen. Jadi kalau ada yang memerlukan dokumen itu harus bagaimana, itu SOP-nya harus ditulis ya, sehingga nanti mudah untuk mendapatkan itu ya. Nah, itu yang dimaksud pengendalian dokumen. Tetapi pengendalian dokumen yang lengkap mulai dari menerbitkan dokumen ya, kemudian mengesahkan dokumen, mendistribusi dokumen, mencatat dokumen, itu sudah ada di video yang saya buat secara terpisah. Jadi Bapak Ibu silahkan menonton di video yang lain tentang pengendalian dokumen ya. Ya, sekarang kita lihat EP-nya ya, elemen penilaiannya untuk MI1 ya. Yang pertama, terdapat prosedur. Berarti kalau terdapat prosedur berarti ini SOP ya, membuat SOP tentang pengendalian dokumen. Nah, pengendalian dokumennya tadi harus mengacu pada elemen A sampai G yang tadi sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi yang untuk EP1 ini harus membuat SOP tentang pengendalian dokumen. Kemudian yang kedua, pimpinan UTD menetapkan prosedur pengendalian dokumen. Jadi kalau yang nomor 1 ini membuat SOP-nya, kalau yang EP yang nomor 2 ini membuat SK ya. SK memberlakukan SOP yang telah dibuat tadi. Jadi ini SOP-nya, ini SK pemberlakuan tentang SOP itu, yaitu SOP pengendalian dokumen. Kemudian yang nomor 3, pimpinan unit transfusi darah menetapkan kebijakan pemusnahan dokumen sesuai peraturan yang berlaku. Jadi kalau yang EP yang ketiga ini ya, UTD menetapkan artinya membuat SK tentang pemusnahan dokumen ya. Kami sarankan dokumen bisa dimusnahkan setelah berumur 5 tahun ya. Jadi itu, dan caranya nanti bisa dibakar atau dirobek-robek halus gitu ya. Nanti sekali lagi itu ada di video yang saya buat secara terpisah. Baik, kita bahas lebih dalam ya tentang dokumennya, apa yang harus disiapkan untuk akreditasi. Yang pertama ya, terdapat prosedur ya. Sekali lagi, kalau terdapat prosedur berarti buktinya itu SOP, berarti bukti dokumennya ini SOP, berarti membuat SOP pengendalian dokumen ya. Di sini ada syaratnya lagi, isinya dokumen itu harus mengacu pada elemen A sampai G yang tadi ada di maksud dan tujuan ya. Berikutnya di elemen kedua, pimpinan UTD menetapkan lagi prosedur pengendalian dokumen ya. Berarti kalau ini menetapkan berarti membuat SK ya.
membuat SK pemberlakuan SOP pengendalian dokumen. Berarti di sini membuat SK ya, SK tentang pemberlakuan SOP pengendalian dokumen. Ini bukti dokumen yang harus dibuat ini ya. Jadi yang EP nomor 2 ini nanti bukti dokumennya ini. Kemudian yang EP yang ketiga, pimpinan UTD menetapkan kebijakan pemusnahan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berarti di sini ini menetapkan kebijakan, berarti membuat SK tentang pemusnahan dokumen ya. Berarti ini yang diminta adalah SK pemusnahan dokumen ya. Akan lebih baik lagi kalau ini juga dilengkapi dengan SOP pemusnahan dokumen supaya nanti cara memusnahkan itu sama ya. Jadi nanti kalau dilakukan orang A dan orang B itu cara memusnahkannya sama. Itu yang diharapkan seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.